Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T. Sebelum masuk ke materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Raul Vargas dengan NIM 11, kemudian ada saya sendiri, Alivia Friska dengan NIM 23, kemudian ada Afrizal dengan NIM 46, dan yang terakhir ada Yusrina dengan NIM 50. Nah, berikut ini akan ada sedikit cuplikan mengenai potret pendidikan di daerah 3T. Selamat menyimak! Nah, demikian potret pendidikan di daerah 3T yang sudah kita lihat melalui video. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang strategi pembelajaran yang dapat diterapkan di daerah 3T. Permasalahan yang sering muncul di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, tidak lain adalah persoalan fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Selain fasilitas, berdaya gurunya pun tidak terampil mengolah pembelajaran yang mengarah pada kearifan lokal di daerah 3T, sehingga pembelajaran dengan pendekatan konteks ke konsep sangat diperlukan, menguatkan pembelajaran dan kearifan lokal di daerah 3T tersebut. Pendekatan konteks ke konsep yang dimaksud adalah proses pembelajaran yang mengangkat situasi nyata yang terjadi dan menghubungkan dengan materi pembelajaran di sekolah. Ada beberapa teori yang mendukung pembelajaran dengan pendekatan konteks ke konsep. Di antaranya, Jonathan 2012 mengungkapkan bahwa perhatian terhadap suatu peristiwa sebagai titik awal suatu proses, pandangan atau persepsi bagi anak didik. Teori ini menghubungkan antara pikiran dan tindakan ketika seseorang berinteraksi dengan lingkungan, sekaligus menegaskan bahwa pembelajaran yang dilakukan dengan menghubungkan antara situasi nyata dan teori akan mendapatkan tempat khusus di pikiran anak didik. Selanjutnya, teori pembelajaran di daerah 3T juga dapat mengacu pada teori belajar sekolah alam seperti yang telah dikemukakan oleh Aningsih pada tahun 2012. Sekolah dengan konsep pendidikan yang menggunakan pandangan dasar bahwa manusia adalah pemilik dan penjaga alam agar seimbang dan memanfaatkan alam sebagai media dalam pembelajaran. Faktor-faktor kesenjangan. Yang pertama, yang menjadi faktor kesenjangan yaitu faktor sumber daya manusia. Guru adalah pilar penunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang merupakan salah satu komponen strategis yang juga harus mendapatkan perhatian dari negara. Guru-guru yang mengajar di daerah terpencil biasanya mengajar dengan tidak terstruktur dan mengabaikan teori-teori pembelajaran yang efektif. Yang kedua yaitu faktor infrastruktur. Sarana dan prasarana pendidikan adalah faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Apabila terdapat perusahaan dalam sarana dan prasarana sekolah, maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara efektif.
Yang ketiga yaitu faktor kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal. Kinerja dan kesejahteraan guru merupakan dua hal yang sangat erat kaitannya. Kinerja yang baik berkorelasi positif terhadap kesejahteraan guru. Yang keempat, yaitu faktor proses pembelajaran yang masih konvensional. Saat ini, kebanyakan sekolah menyelenggarakan pendidikan dengan segala hal keterbatasan yang ada. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan sarana prasarana, dana, hingga kemampuan guru untuk mengembangkan model pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Strategi kebijakan pemerintah untuk pembangunan daerah 3T. Kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah 3T adalah program Maju Bersama Mencerdaskan Indonesia. Program ini meliputi program pendidikan profesi guru terintegrasi dengan kewenangan tambahan atau PPDT, program sarjana mendidik daerah 3T atau SM3T, program pendidikan profesi guru terintegrasi kolaboratif atau PPGT kolaboratif. Selanjutnya, yang pertama yaitu sarjana mendidik di daerah luar terdepan dan tertinggal atau SM3T. Program ini adalah program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama 1 tahun sebagai penyiapan pendidik profesional yang akan dilanjutkan dengan program pendidikan profesi guru. Yang kedua, yaitu Guru Garis Depan atau GGD. Dalam program ini untuk jangka panjang, para guru telah di-PNS-kan. Rumusan guru garis depan ini sesuai dengan nawacita yang menjadi agenda prioritas pemerintah sekarang, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan meningkatkan kualitas hidup melalui peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu program Bina Kawasan. Dalam praktiknya, para guru wajib mengajarkan pendidikan agama Islam pada sekolah di daerah perbatasan daerah 3T. Mereka harus berdampingan dan membaur dengan masyarakat, melakukan advokasi sosial, mengajarkan agama Islam yang damai, santun, toleran, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Selanjutnya, saya Alivia Friska, NIM 23, akan melanjutkan pembahasan mengenai metode pembelajaran yang efektif digunakan di daerah 3T. Sebelum masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu nih, apa sih metode pembelajaran itu? Jadi, metode pembelajaran merupakan suatu konsep cara belajar yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana, dalam kegiatan belajar mengajar, metode sangat diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan lebih menarik, kemudian sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, dan tentunya agar dapat mencapai targetan tujuan setelah proses pembelajaran berakhir. Selanjutnya, terdapat beberapa metode yang sudah kami telisik lebih dalam lagi, yang mana dapat digunakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T. Nah, metode pembelajaran tersebut adalah metode demonstrasi dan juga ekspositori. Akan tetapi, nantinya tidak menutup kemungkinan jika pembelajaran dilakukan dengan adanya metode lain, yang mana dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan siswa di setiap daerah masing-masing. Sehingga nantinya diharapkan para siswa mampu menyerap ilmu pendidikan yang sama seperti siswa yang berada di wilayah perkotaan. Nah, pemilihan metode pembelajaran demonstrasi dan juga ekspositori ini dilatar belakangi oleh kebutuhan dan juga kemampuan siswa, serta didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Tommy dan juga timnya yang memberikan hasil bahwa penggunaan metode ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa di daerah 3T. Yang mana sudah kita ketahui bahwa pendidikan di daerah 3T
sangat memiliki kekurangan baik dalam segi fasilitas, sarana, dan juga prasarana pembelajaran. Kemudian, kedua metode pembelajaran ini juga dapat diselingi dengan metode lainnya seperti metode pembelajaran luar kelas yang mana dapat menyeimbangi keterbatasan fasilitas pembelajaran yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai metode-metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini merupakan suatu metode yang mana menggunakan alat bantu berupa benda, alat, ataupun bahan-bahan informasi yang dapat memberikan gambaran secara nyata kepada siswa. Nah, penggunaan benda atau alat dalam proses pembelajaran ini dapat memudahkan setiap siswa dalam memahami materi yang sedang disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran ekspositori. Metode ini tentunya berbeda dengan metode demonstrasi, yang mana dalam metode ini lebih menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan tujuan agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara lebih optimal. Nah, peran guru di sini adalah sebagai teacher-centered approach. Kemudian yang ketiga adalah metode pembelajaran luar kelas. Di dalam metode ini, guru mengajak siswa belajar di luar kelas untuk dapat melihat suatu peristiwa ataupun objek secara langsung di lapangan dengan tujuan mengakrabkan siswa dengan lingkungannya. Mengingat keterbatasan sumber-sumber belajar di dalam kelas, maka guru dan siswa dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dan juga media pembelajaran. Nah, setelah kita belajar mengenai konsep dari masing-masing metode pembelajaran yang akan kita gunakan, di sini saya juga akan menjelaskan tentang kelebihan maupun kekurangan dari setiap metode yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Nah, untuk yang pertama, metode demonstrasi, di mana metode ini memiliki kelebihan yang berupa dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan juga konkret, di mana siswa dapat dengan mudah dalam mempelajari materi, lalu pengajaran menjadi lebih menarik, dan siswa dirangsang untuk lebih aktif dalam menghubungkan antara teori dengan praktiknya. Di sisi lain, keterbatasan atau kekurangan dari metode ini adalah memerlukan persiapan yang lebih matang. Sebab tanpa persiapan yang memadai, demonstrasi akan menjadi gagal, sehingga dapat menyebabkan metode ini tidak efektif lagi. Selain itu, dalam metode ini juga memerlukan kemampuan dan keterampilan guru dalam menguasai materi. Selanjutnya adalah kelebihan dan juga kelemahan dari metode ekspositori. Kelebihannya, guru dapat mengontrol urutan dan juga keluasan materi pembelajaran. Serta, guru juga dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang ia sampaikan. Nah, metode ekspositori ini dianggap sangat efektif apabila materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh siswa cukup luas dengan waktu yang terbatas. Di sisi lain, metode pembelajaran ini hanya mungkin dilakukan terhadap siswa dengan kemampuan mendengar dan juga menyimak yang baik. Metode ini juga tidak mungkin melayani perbedaan kemampuan belajar, tingkat pengetahuan, minat, bakat, dan juga gaya belajar individu. Kemudian yang terakhir adalah metode pembelajaran luar kelas, di mana dalam metode ini memiliki kelebihan, yakni dapat memberikan kebebasan siswa dalam belajar dengan menggunakan semua indera yang ia miliki. Kemudian metode ini juga dapat mendorong pola pikir siswa kreatif dan juga imajinatif, serta dapat mendekatkan siswa dengan lingkungan sehingga dapat memberikan pengalaman belajar yang kuat dan juga praktis. Akan tetapi di sisi lain, kekurangan dari metode ini adalah memerlukan waktu yang cukup lama dalam persiapannya, kemudian memerlukan pengawasan dan bimbingan yang ekstra ketat terhadap aktivitas siswa. Karena jika pembelajaran tidak terkontrol, maka siswa dikhawatirkan akan bermain sendiri daripada belajar.
Nah, lalu sebenarnya kenapa sih kok kita mengombinasikan ketiga metode itu? Karena ketiga metode itu, yakni demonstrasi, ekspositori, dan juga pembelajaran luar kelas, memiliki perbedaan konsep dalam penerapannya, dengan kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Sehingga kami mengombinasikan ketiga metode itu untuk bisa saling melengkapi kekurangan dan juga mengimbangi proses pembelajaran yang memiliki berbagai keterbatasan. Nah, jika kita berbicara tentang metode demonstrasi, metode ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran di daerah 3T. Karena kita sudah mengetahui bahwa umumnya tingkat pemahaman siswa di daerah 3T ini lebih rendah daripada siswa yang berada di wilayah perkotaan atau wilayah yang sudah terfasilitasi dengan baik. Selain itu, metode demonstrasi ini menggunakan alat bantu dalam proses pembelajaran yang dapat memudahkan setiap siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Misalnya, dalam pembelajaran IPA, guru dapat mendemonstrasikan bagaimana cara mencangkok tanaman, kemudian cara mengidentifikasi tanaman, baik dari akar, batang, dan daunnya. Kemudian selanjutnya, jika metode ekspositori, di mana di dalam metode ini guru menjadi pusat pembelajaran juga sangat cocok digunakan di daerah 3T. Terlebih jika materi yang disampaikan sangat luas, sedangkan waktu pembelajaran sangat terbatas. Misalnya seperti saat pemaparan materi hitungan matematika. Kekurangan dari metode ini dapat diimbangi dengan adanya metode lain seperti metode demonstrasi dan juga metode luar kelas. Kemudian, metode pembelajaran luar kelas juga sangat cocok digunakan dalam metode pembelajaran yang memiliki keterbatasan fasilitas, sarana, dan juga prasarana seperti di daerah 3T ini. Di mana pada metode pembelajaran ini, guru dapat memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajarannya. Contohnya dalam pembelajaran seni budaya, karena tidak adanya media belajar yang memadai seperti komputer, LCD, proyektor, dan lain sebagainya, maka siswa menjadi tidak dapat melihat dan juga mengidentifikasi bentuk kebudayaan seperti tarian secara maya. Maka dari itu, guru dapat mengalihkan siswa untuk dapat melihat dan juga mengidentifikasi secara langsung tarian daerah yang ada di lingkungan sekitarnya yang disajikan dalam momen-momen tertentu. Nah, jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Afrizal. Untuk selanjutnya, saya Afrizal Malaisre, NIM 1980 4241 046 akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu teknik pembelajaran. Untuk penjelasan mengenai teknik pembelajaran, menurut Gerlach dan Ellie yang dikutip oleh Hamzah B. Uno, bahwa teknik adalah jalan, alat, atau media yang digunakan oleh guru untuk mengarahkan kegiatan peserta didik ke arah tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu yang berhubungan dengan seni. Dan Slameto menjelaskan teknik pembelajaran adalah suatu rencana tentang cara-cara pendayagunaan dan penggunaan potensi dan sarana yang ada untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengajaran. Dengan kata lain, teknik pembelajaran merupakan suatu rencana bagaimana melaksanakan tugas belajar mengajar yang telah diidentifikasikan dengan hasil analisis sehingga tugas tersebut dapat memberikan hasil belajar yang optimal. Nah, dengan berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa teknik pembelajaran merupakan situasi proses pembelajaran yang seringkali digunakan di berbagai istilah yang pada dasarnya dimaksud untuk menjelaskan cara, tahapan, atau pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam menggunakan metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan di daerah 3T menurut beberapa jurnal yang telah kita baca. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam menggunakan metode pembelajaran demonstrasi. Ada 2 tahap
Yang pertama, tahap persiapan dan yang kedua, tahap pelaksanaan. Untuk tahap persiapan sendiri, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang harus dicapai oleh siswa setelah proses demonstrasi berakhir. Kemudian yang kedua, mempersiapkan garis besar langkah-langkah demonstrasi yang akan dilakukan. Dan yang terakhir adalah melakukan uji coba demonstrasi. Kemudian yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Ada 3 langkah dalam tahap pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembukaan. Sebelum demonstrasi dilakukan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, aturlah tempat duduk yang memungkinkan semua siswa dapat memperhatikan dengan jelas apa yang didemonstrasikan. Kemudian yang kedua, kemukakan tujuan apa yang harus dicapai oleh siswa. Dan yang terakhir, kemukakan tugas-tugas apa yang harus dilakukan oleh siswa. Misalnya, siswa ditugaskan untuk mencatat hal-hal yang dianggap penting dari pelaksanaan demonstrasi. Kemudian langkah yang kedua adalah langkah pelaksanaan demonstrasi. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk berpikir. Misalnya, melalui pertanyaan-pertanyaan yang mengandung teka-teki sehingga mendorong siswa untuk tertarik memperhatikan demonstrasi. Kemudian yang kedua, ciptakan suasana yang menyejukkan dengan menghindari suasana yang menegangkan. Kemudian yang ketiga, yakinkan bahwa semua siswa mengikuti jalannya demonstrasi dengan memperhatikan reaksi seluruh siswa. Dan yang terakhir, berikan kesempatan kepada siswa untuk secara aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi itu. Kemudian langkah yang terakhir adalah langkah mengakhiri demonstrasi. Apabila demonstrasi selesai dilakukan, proses pembelajaran perlu diakhiri dengan memberikan tugas-tugas tertentu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan demonstrasi dan proses pencapaian tujuan pembelajaran. Hal ini diperlukan untuk meyakinkan apakah siswa memahami proses demonstrasi itu atau tidak. Selain memberikan tugas yang relevan, ada baiknya guru dan siswa melakukan evaluasi bersama tentang jalannya proses demonstrasi itu untuk perbaikan selanjutnya. Kemudian yang kedua adalah metode pembelajaran ekspositori. Adapun langkah-langkah pembelajaran ekspositori yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, persiapan. Langkah persiapan berkaitan dengan persiapan siswa untuk menerima pelajaran. Persiapan merupakan langkah yang sangat penting. Keberhasilan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan strategi ekspositori sangat tergantung pada langkah persiapan. Beberapa hal yang harus dilakukan dalam langkah persiapan di antaranya adalah memberikan motivasi dan memulai pelajaran dengan mengemukakan tujuan yang harus dicapai. Kemudian yang kedua adalah penyajian. Langkah penyajian adalah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Yang harus dipikirkan oleh setiap guru dalam penyajian adalah bagaimana agar materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan langkah ini, yaitu penggunaan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, intonasi suara yang tepat, dan menjaga kontak mata dengan siswa. Kemudian yang ketiga adalah korelasi. Langkah korelasi adalah langkah menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman siswa atau dengan hal-hal lain yang memungkinkan siswa dapat menangkap keterkaitannya dalam struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa. Kemudian yang keempat adalah menyimpulkan. Langkah menyimpulkan merupakan langkah untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan. Langkah ini sangat penting karena siswa akan dapat mengambil intisari dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Dan yang terakhir adalah penerapan. Langkah penerapan adalah unjuk kemampuan siswa setelah proses pembelajaran berlangsung. Penerapan sangat penting karena melalui langkah ini guru akan dapat mengumpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman materi pelajaran oleh siswa. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini adalah dengan membuat tugas yang relevan dengan materi yang telah disajikan dan memberikan tes yang sesuai dengan materi pelajaran yang telah disajikan. Guru juga bisa memberikan tugas berupa proyek atau produk sesuai dengan materi. Metode yang terakhir yang akan kami bahas adalah metode pembelajaran di luar kelas. Menurut Baharudin dan Wahyuni, pada tahun 2010 ada beberapa tahap dalam metode pembelajaran di luar kelas.
Tahap yang pertama adalah tahap pengalaman nyata. Pada tahap paling awal dalam proses belajar adalah seorang mampu atau dapat mengalami sesuatu kejadian sebagaimana adanya. Ia dapat melihat dan merasakannya, dapat menceritakan peristiwa tersebut sesuai dengan apa yang dialaminya, namun dia belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari peristiwa tersebut. Ia hanya dapat merasakan kejadian tersebut apa adanya dan belum dapat memahami serta menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi. Ia juga belum dapat memahami proses mengapa proses peristiwa tersebut harus terjadi seperti itu. Nah, kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap paling awal dalam proses belajar. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap observasi reflektif. Pada tahap kedua dalam peristiwa belajar adalah bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialaminya. Ia mulai berupaya untuk mencari jawaban dan memikirkan kejadian tersebut. Ia melakukan refleksi terhadap peristiwa yang dialaminya dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi dan mengapa hal itu mesti terjadi. Pemahamannya terhadap peristiwa yang dialaminya semakin berkembang. Kemampuan inilah yang terjadi dan dimiliki seseorang pada tahap kedua dalam proses belajar. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap konseptualisasi, di mana pada tahap ketiga dalam proses belajar adalah seseorang sudah mulai berupaya untuk membuat abstraksi, mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang suatu yang menjadi objek penelitiannya. Berpikir induktif banyak dilakukan untuk memuaskan suatu aturan umum atau generalisasi dari berbagai contoh peristiwa yang dialaminya, walaupun kejadian-kejadian yang diamati tampak berbeda-beda, namun memiliki komponen-komponen yang sama dapat dijadikan dasar atau bersama. Kemudian tahapan yang terakhir adalah tahap implementasi. Pada tahap terakhir dari proses belajar adalah melakukan eksperimentasi secara aktif. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu untuk mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktekkan dan menguji teori-teori serta konsep-konsep di lapangan. Ia mampu menggunakan teori atau rumus-rumus untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, saya Yusnina Nur Amalia Sari, NIM 19804241050 akan menjelaskan bagian keempat mengenai pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan upaya pendidik untuk menciptakan dan mengendalikan kondisi belajar yang kondusif serta memulihkan apabila terjadi gangguan dan penyimpangan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal dan mencapai hasil yang diharapkan. Berikut ini adalah pengelolaan kelas yang tepat untuk daerah 3T. Yang pertama, menata ruang kelas. Kondisi kelas merupakan faktor utama yang membuat siswa merasa nyaman untuk mengikuti pembelajaran. Jika diamati, kondisi bangunan kelas di daerah 3T masih sering dikatakan tidak layak pakai, di mana meja dan kursi siswa yang tidak memadai. Hal tersebut menjadi salah satu faktor rendahnya pendidikan di sana. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya perbaikan oleh pemerintah dengan pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana di sekolah daerah 3T. Selanjutnya, setelah sarana dan prasarana terpenuhi, salah satunya meja dan kursi, maka guru dapat mengatur posisi tempat duduk yang paling efektif, yaitu menggunakan model U, karena sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga siswa bisa antusias untuk mengikuti pelajaran. Dalam hal ini, guru adalah orang yang paling aktif dengan bergerak dinamis ke segala arah dan langsung berinteraksi secara langsung. Untuk penataan perlengkapan kelas seperti rak buku, peralatan kebersihan, dan lain-lain dapat diletakkan di area belakang kelas karena agar tidak mengganggu pandangan siswa. Perlu ditambahi pula jadwal piket, jadwal pelajaran, kalender, dan jam sebagai tambahan guna menambah kenyamanan kegiatan di dalam kelas dan ditempatkan di bagian yang mudah dilihat. Selanjutnya, yang perlu diperhatikan pula dalam pengelolaan kelas adalah media pembelajaran. Ada 3 media pembelajaran yang dapat digunakan, di antaranya
media cetak, media elektronik, dan realita. Yang pertama, media cetak seperti buku pelajaran. Yang kedua, media elektronik seperti gadget, komputer, dan internet. Hal ini seiring dengan adanya program digitalisasi di daerah 3T oleh pemerintah yang disertai dengan kegiatan pelatihan guru-guru yang nanti akan mengajar di dalam program tersebut, sehingga diharapkan dapat tercipta pemerataan pendidikan. Dalam program digitalisasi sekolah ini, diharapkan para peserta didik dapat memanfaatkan platform yang disediakan Kemendikbud, yaitu portal rumah belajar sebagai sumber belajarnya. Media yang selanjutnya adalah realita, yaitu objek nyata atau benda sesungguhnya. Contohnya, pada pelajaran IPA, dengan pengamatan tumbuhan di lingkungan sekitar, siswa dapat menemukan fakta tentang jenis-jenis tumbuhan, bentuk, dan ciri khas tiap tumbuhan, manfaat tumbuhan, serta cara penanaman dan perawatannya. Begitu pula dengan pelajaran lainnya. Guru dapat memanfaatkan objek nyata yang berada di lingkungan sekitar sebagai opsi tambahan dari media pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya ada alat pendukung pembelajaran. Alat pendukung pembelajaran yang bersifat umum untuk semua mata pelajaran, yaitu papan tulis, spidol, kapur, dan penghapus. Lalu alat pembelajaran yang bersifat khusus, misalnya jangka dan penggaris untuk pelajaran matematika, kuas untuk menggambar, selendang untuk menari pada pelajaran seni budaya, peta Indonesia atau globe untuk pelajaran IPS, mikroskop untuk pelajaran IPA, dan lain-lain. Alat pendukung pembelajaran dapat dibuat secara mandiri, mengingat kebanyakan keterbatasan yang dialami di daerah 3T. Penyampaian pembelajaran dalam kelas. Dalam menyampaikan materi, guru harus memperhatikan kemampuan dari siswa. Kebanyakan siswa di daerah 3T memiliki kemampuan yang cukup rendah dalam menerima materi. Untuk itu, guru dapat menjelaskan materi dengan tempo yang lebih lambat agar siswa dapat menangkap materi dengan baik. Memang dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam hal ini. Guru harus sering memberikan perhatian kepada siswa seperti menanyakan apakah mereka sudah jelas dengan materi yang sudah disampaikan, menghidupkan suasana belajar agar interaktif dan memotivasi masing-masing siswa. Ketika membuka pelajaran, guru harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, dapat menarik perhatian siswa, dapat memunculkan rasa ingin tahu, atau memberikan motivasi kepada siswa, dan memberi acuan dan membuat kaitan. Misalnya, guru mengatakan di awal pelajaran bahwa hari ini akan membahas mengenai keanekaragaman hayati. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyebutkan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar mereka. Siswa diberi keleluasaan untuk beraktivitas tanpa keluar dari acuan yang telah guru katakan. Untuk menutup pelajaran, sebaiknya guru mengulangi kembali hal-hal yang dianggap penting, baik secara verbal atau peragaan. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan, siswa diminta untuk menjawab dan memperagakan kembali materi yang sudah diterimanya. Misalnya, dalam pelajaran Bahasa Indonesia, setelah guru memberikan materi tentang puisi, siswa diminta untuk membuat puisi dan membacakannya di depan kelas. Selanjutnya, evaluasi terhadap pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, mengadakan ulangan harian. Tujuannya untuk memantau kemajuan belajar setelah proses pembelajaran 1 atau lebih kompetensi dasar. Misalnya, jumlah kompetensi dasar dalam pelajaran IPA ada 5. Maka, ulangan harian dilakukan selama 5 kali atau sesuai dengan keinginan guru. Yang kedua, mengadakan ulangan tengah semester atau UTS. Tujuannya untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Bentuk dan teknik penilaiannya dipilih sesuai dengan yang direncanakan pada saat mengembangkan silabus dalam bentuk tes tertulis maupun tes perbuatan. Jika menggunakan tes tertulis, dapat diuji dengan tes bentuk objektif dan tes bentuk uraian.
Jika menggunakan tes perbuatan, dapat diuji dengan kinerja atau penugasan. Yang ketiga, mengadakan ulangan akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengatur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Nah, bentuk dan tekniknya dipilih juga sesuai dengan rencana yang sudah dikembangkan dalam silabus, yaitu bentuk objektif atau bentuk uraian. UAS dilaksanakan oleh guru di bawah koordinasi satuan pendidikan, sehingga biasanya dilaksanakan secara bersama dan terjadwal didahului dengan penyusunan instrumen penilaian. Selanjutnya, aturan pembelajaran di dalam kelas. Pendidikan karakter di daerah 3T sangat kurang, maka perlu dibentuk tata tertib dalam kelas, seperti membentuk regu piket, memberikan sanksi untuk siswa yang tidak mentaati aturan dengan catatan tidak dalam bentuk kekerasan. Pemberian hukuman dapat dilakukan dengan memberikan tugas mengerjakan soal atau membacakan suatu materi yang berkaitan dengan pelajaran, misalnya membaca puisi atau kegiatan lain yang bermanfaat. Selain itu, guru juga menerapkan reward bagi siswa yang menjalankan kegiatan belajar dengan sangat baik, mendapat nilai yang sempurna dan hal lainnya yang bertujuan untuk memberikan stimulus kepada siswa. Jadi, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.